Teteh itu harus mengambil sikap, Teteh itu di pihak mana. Makanya di-post ininya postingan dokter. Salah Sokia gimana sekarang memposting postingan dokter, dia komen kan semangat dokter, pas dibalas dokter kan iya sayang. Gimana Salah Sokia nggak sudah sebelumnya dibombardir sebelumnya? Itu siapa yang mendekatkan Salah Sokia sama Nikita kan? Nama ini Teh Reza minta. Aku kan nggak mau ya Mail nanti dikira-kira aku balik-balikin paksa ataupun apa. Aku pengen ya udah Teh Reza ketemu sama Niki kan biar kayak Salah Sokia lah, biar dideketin sama dokter supaya ya gini lah Mail kan pelaku usaha ya, mau sampai kapan sih Teteh ini orang yang nggak pernah macem-macem, pengennya kan juga harus keluar dari zona ini, harus jualan kan, dia punya pegawai lainnya. Jadi aku pengen Mail coba cari waktunya Niki untuk ditemuin sama Niki, biar setelah itu ditemuin sama Dokti, begitu ininya. Gitu nah. Jadi ini nanti kalian cecetan aja ya kali ya Mail. Itu. Tapi nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya gimana buat konten bareng. Tapi lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? Nggak ada. Udah berdamai. Makanya aku bingung. Akhirnya Dr. Reza Gladys angkat bicara lantaran disebut-sebut menyogok polisi. Usai penetapan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Melalui pengacara Julianus Paulus Sembir membantah Reza Gladys menjogok penyidik kepolisian di Polda Metro Jaya. Tak tanggung-tanggung, Julianus pun merinci bahwa laporan Reza Gladys terhadap Nikmir dan asistennya dibuat tanggal 3 Desember 2024. Kemudian naik proses gelar perkara 1 bulan. Ya, menurutnya prosedurnya sudah wajar secara hukum acara. Tapi kalau ada yang mengatakan penyidik terima uang dan sebagainya, itu tidak benar. Menurutnya, DRG telah memberikan bukti yang sangat terang benderang. Jika dipikir-pikir cepat juga ya untuk kasus DRG langsung naik jadi tersangka. Bagaimana menurut kamu? Kenapa sih fokus banget sama huru-hara skincare ini? Dengar baik-baik. Karena dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menimpa Dr. Gladys ini harus dituntaskan sampai selesai. Karena kalau tidak, pola pemerasan ini bisa digunakan orang-orang loh di dalam menyerang sektor bisnis yang lain. Kalian pasti tahu deh, saat ini pasti lagi seliweran di FYP TikTok kalian tentang Code Blue. Beberapa bulan yang lalu ada satu brand CT melakukan CSR ke panti asuhan. Bawalah roti, bawalah kue, dan ternyata jamuran dan sudah basi guys. Kemudian diviralkan sama Code Blue. Ternyata ini informasinya didapat dari mantan karyawan CT yang dipecat karena penggelapan dana. Ya, oknum ini nggak terima, akhirnya dia memanfaatkan situasi. Dia kirimlah itu data-datanya ke Code Blue dan diviralkan oleh Code Blue. Nah, dari pihak CT ini kemudian berinisiatif untuk melakukan perbaikan dan mengundang Code Blue gitu untuk direview lagi. Sama Code Blue kemudian memberikan red card, katanya red card, dan jumlahnya itu nggak main-main, sebesar 350 juta rupiah, yang sebenarnya itu udah murah katanya, sebenarnya 600 juta harusnya, seperti ini. Ya, silakan kalian pause sendiri dan kalian baca. Sebenarnya ini ada points of restoration. Code Blue itu sebagai apa? Sebagai consultant and advisor. Jadi itu ada beberapa poin yang dia berikan kepada pihak brand CT. Nah, itu total fee konsultannya 350 juta, begitu ya. Nah, niat dari Code Blue ini sebenarnya katanya baik untuk supaya owner atau pihak brand ini memperbaiki kualitasnya. Jadi quality controlnya lebih ditingkatkan lagi. Jadi kalian lihat deh poin-poin yang tadi ya. Tapi kan sebenarnya nih, balik lagi, kalau memang ternyata itu hanya akal-akalan busuk dari oknum yang sakit hati karena dipecat akibat kelakuan jelek dia sendiri, terus lu terima videonya, lu publish dan lu viralkan, berarti kan itu adalah pencemaran nama baik dari brandnya. Itu kan tidak benar dan lu udah sempat viralkan, tapi ketika diminta take down lu nggak mau, malah menawarkan jasa sebagai food consultant and advisor, yang mana netizen pada bertanya apakah you are licensed
atau you have the license to act as a food advisor atau food consultant, seperti itu. Apakah sudah ada lisensi atau izinnya kah? Nah, pola-pola review negatif seperti ini itu bisa ditiru oleh yang lain selama lu punya follower, lu punya kuasa, lu punya power, karena netizen is power. Jadi hati-hati banget deh terhadap influencer-influencer yang suka mereview. Jangan sampai kalian menjadikan review kalian itu sebagai tolak ukur kalian mempush atau mempress pihak owner, pihak brand, kemudian ujung-ujungnya pemerasan. Jangan menormalisasi pembulian, jangan menormalisasi pencemaran nama baik, fitnah, dan pembunuhan karakter orang lain hanya demi dompet kalian sendiri. Jadi hati-hati terhadap modus pemerasan dengan berbalut review produk. Makanya tuntut dong dokter, tuntut. Lu mau laporin? Laporin, semua yang mau laporin silakan. Nikita Mirzani dilaporkan dan sah menjadi tersangka karena melakukan pemerasan. Langsung bermunculan semua musuh-musuhnya ya kan? Termasuklah itu penyanyi yang anti kritik, yang selalu membahas Nikita Mirzani. Yang betul kata Nikita Mirzani, sekali dia disentil tantrumnya seumur hidup. Kakak-kakak yang kemarin waktu masalahnya Agus sedih itu muncul lagi. Si Cadel yang tadinya dia udah fokus jualan daster, sekarang dia jual kreak-kreak. Bahkan ada lagi ibu-ibu yang melakukan syukuran sampai menghabiskan katanya puluhan juta merayakan gara-gara Nikita Mirzani sudah jadi tersangka. Yang jadi pertanyaanku sama kalian para borjong-borjong, kemana kalian waktu terkuaknya owner-owner skincare yang nakal menjual skincare overclaim yang merugikan banyak masyarakat? Gak usah bersembunyi, pemerasan itu hal yang gak baik, itu hal yang melanggar hukum, harus diberantas, teh kucing ya. Jadi maksud kawan owner-owner skincare yang menjual skincare overclaim yang gak ada manfaatnya merugikan masyarakat itu gak perlu diberantas. Kemana kalian selama ini? Kenapa baru sekarang keluar berkoar-koar setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka? Dan paling kocaknya lagi, setiap Nikita Mirzani ada masalah kalian selalu muncul. Ya karena memang apa? Karena nggak ada yang kalian bahas selain dari Nikita Mirzani. Soal mau menegakkan keadilan di negara ini, lapet. Menegakkan keadilan, ada mafia skincare, kalian muncungnya diam aja nya.